Pernah nggak kamu ngebayangin kalau kamu jadi penguasa dunia, punya jutaan tentara yang siap mati buat kamu, dan tumpukan emas yang nggak bakal habis 7 turunan, kamu bakal jadi abadi. Di buku sejarah kita sering diajarin kalau kekaisaran jatuh karena perang, pengkhianatan, atau pemimpin yang korup. Tapi sebenarnya ada satu musuh yang jauh lebih kejam. Musuh yang nggak bisa kamu tebas pakai pedang, nggak bisa kamu sogok pakai emas, dan nggak bakal pernah menyerah. Musuh itu adalah tanah yang kamu injak sekarang. Garis-garis di peta itu sebenarnya bukan cuma coretan tinta. Mereka adalah tembok batu raksasa, samudra yang haus darah, dan penjara tak terlihat yang nentuin siapa yang bakal berjaya dan siapa yang bakal hancur jadi debu. Aku udah riset data sejarah selama lebih dari 2000 tahun. Dari hutan Jerman yang gelap sampai gunung perak di Bolivia yang bikin silau. Dan aku nemuin satu pola yang ngeri banget. Geografi itu sebenarnya sutradara asli dari semua drama sejarah kita. Di video ini aku bakal tunjukin ke kamu gimana logika geografi ini pelan-pelan nyekik kekaisaran Romawi sampai mati lemas, gimana dia bikin bangsa Mongol yang sangar jadi cupu di depan air, dan gimana Gunung Harta di Amerika justru jadi kutukan yang bikin Spanyol bangkrut total. Kalau kamu skip satu bagian aja, kamu nggak bakal paham kenapa dunia kita hari ini bentuknya kayak gini. Jadi duduk yang manis dan ayo kita mulai perjalanannya. Kita mulai dari Romawi. Kamu pasti tahu kan seberapa raksasa kekaisaran ini. Di tahun 117 Masehi, mereka ada di puncak kejayaannya. Wilayahnya ngebentang dari Inggris yang dingin sampai ke padang pasir Mesopotamia. Luasnya sekitar 5,9 juta kilometer persegi. Tapi tahu nggak, luas ini justru jadi racun yang pelan-pelan ngebunuh mereka. Masalahnya simpel banget, tapi mematikan. Jarak. Di zaman itu, kecepatan maksimal informasi adalah kecepatan kuda berlari. Bayangin kamu duduk di kursi empuk di kota Roma, terus tiba-tiba ada pemberontakan di perbatasan Jerman atau serangan di wilayah timur. Kamu kirim pesan perintah, butuh waktu berminggu-minggu buat sampai ke sana. Pasukan kamu mau gerak, bisa butuh waktu berbulan-bulan. Romawi itu kayak atlet raksasa yang badannya kegedean tapi jantungnya kecil. Mereka harus ngirim suplai makanan, senjata, dan gaji buat ratusan ribu tentara di perbatasan yang jaraknya ribuan kilometer. Biaya logistiknya gila-gilaan. Pasukan Romawi itu jagoan kalau perang di lapangan terbuka. Tapi geografi Eropa Utara itu beda. Di sana ada hutan Germania yang gelap banget dan rawa-rawa yang gak ada ujungnya. Geografi ini bikin formasi perang Romawi yang legendaris itu jadi gak berguna. Mereka nggak bisa gerak bebas dan mereka gampang banget dijebak. Tapi yang paling parah adalah soal perut. Kamu harus tahu kalau kota Roma yang penduduknya jutaan itu makannya dari gandum Mesir. Mesir itu ibarat keranjang roti mereka. Masalahnya gandum itu harus dibawa lewat laut. Begitu geografi laut mulai nggak aman karena badai atau serangan bajak laut, Roma langsung kelaparan. Roma jatuh bukan karena musuh mereka lebih pintar dari kamu, tapi karena mereka nggak kuat lagi bayar pajak geografi buat jaga wilayah yang saking luasnya sampai nggak masuk akal lagi buat dipertahanin. Sekarang kita pindah ke Mongol. Kalau kamu dengar nama Mongol, pasti yang ada di pikiran kamu adalah pasukan berkuda yang lari secepat angin dan ngancurin apapun di depannya kan? Emang bener, di daratan Eurasia mereka itu monster. Mereka bikin kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah manusia. Tapi, ada satu hal yang bikin mereka bertekuk lutut. Air. Kublai Khan, cucunya Genghis Khan, pengen banget menguasai Jepang dan Jawa. Dia nggak main-main, dia perintahin buat bikin 5.000 kapal perang. Masalahnya, orang Mongol itu orang padang rumput, bukan pelaut. Mereka nggak paham geografi laut. Kapal-kapal yang mereka bikin itu pakai desain kapal sungai yang alasnya datar dan tanpa penyangga bawah atau lunas yang kuat. Padahal laut yang mau mereka seberangi itu ganas banget. Waktu mereka nyerang Jepang, geografi ngirim pasukan bantuan buat orang Jepang. Ada badai topan raksasa yang datang dan ngancurin armada Mongol 2 kali berturut-turut. Orang Jepang nyebut badai ini kamitaze atau angin dewa. Kapal-kapal Mongol yang dasarnya datar itu langsung kebalik dan hancur berkeping-keping waktu dihantam ombak besar. Ribuan prajurit elit mereka tenggelam atau terdampar di pantai Jepang tanpa makanan, tanpa bantuan, dan akhirnya habis dibantai sama samurai.
Nggak cuma di Jepang, di Jawa pun mereka ngalamin hal yang mirip. Mereka nyerang Jawa di tahun 1292 dengan puluhan ribu tentara. Tapi mereka nggak siap sama geografi tropis yang panas, lembab, dan penuh penyakit. Plus, taktik Raden Wijaya yang manfaatin medan hutan Jawa bikin pasukan Mongol kebingungan. Ini bukti kalau sekuat apapun pedang kamu, dia bakal tumpul di depan ombak samudra dan rimba tropis. Mongol sadar kalau kuda mereka mungkin bisa menguasai benua, tapi mereka nggak bakal pernah bisa menguasai air. Nah, bagian ini yang menurut aku paling plot twist. Kita terbang ke Spanyol abad ke-16. Waktu itu, Spanyol baru aja nemuin harta karun paling gila di dunia. Gunung Potosi di Bolivia. Isinya bukan tanah biasa, tapi perak. Perak itu ngalir ke Spanyol kayak air terjun yang gak ada habisnya. Spanyol langsung jadi negara paling kaya dan paling gaya di seluruh Eropa. Tapi kekayaan ini ternyata adalah kutukan yang nyamar jadi berkah. Gini logikanya, karena ngerasa punya perak tak terbatas dari tanah jajahan, Spanyol jadi males. Kamu nggak bakal mau capek-capek bangun pabrik, nanam gandum, atau bikin inovasi kalau kamu bisa beli semuanya dari luar negeri pakai perak kamu kan? Akhirnya industri di dalam negeri Spanyol mati total. Semua barang harus impor. Dampaknya ngeri banget. Karena jumlah perak yang beredar terlalu banyak, nilai uangnya jadi turun drastis. Terjadilah inflasi yang gila-gilaan. Harga barang di Spanyol naik sampai 45 kali lipat dalam 100 tahun. Rakyat Spanyol malah jadi makin miskin di tengah tumpukan perak. Fenomena ini di zaman modern kita kenal dengan nama Dutch disease atau penyakit sumber daya. Sementara Spanyol asik foya-foya sama peraknya, tetangga mereka kayak Inggris dan Belanda justru lagi berjuang keras. Karena geografi mereka miskin dan gak punya gunung perak, mereka dipaksa buat jadi kreatif. Mereka harus dagang, mereka harus bikin teknologi kapal yang lebih bagus, dan mereka harus bangun industri. Hasilnya, waktu perak di Gunung Potosi mulai habis, Spanyol baru sadar kalau mereka udah ketinggalan zaman. Mereka jadi kekaisaran yang bangkrut, tua, dan gak punya apa-apa lagi. Geografi yang tadinya ngasih mereka kekayaan instan, justru yang ngebunuh daya juang dan masa depan mereka. Kekayaan alam itu ibarat obat. Kalau dosisnya pas, bisa nyembuhin. Tapi kalau berlebihan, justru jadi racun. Jadi, apa pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari semua cerita ini? Sejarah ngajarin kita kalau kita nggak pernah benar-benar lepas dari alam. Jarak bakal selalu makan biaya kamu, laut bakal selalu punya cara buat nelen ambisi kamu, dan kekayaan yang dapatnya gampang justru bisa matiin kreativitas kamu. Geografi bukan cuma gambar di buku atlas sekolah yang ngebosenin. Geografi adalah aturan main dari planet ini. Kekaisaran Romawi, Mongol, dan Spanyol udah ngerasain gimana rasanya ngelawan aturan itu, dan mereka semua gagal. Mereka hancur bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lupa kalau sekuat apapun manusia, kita tetap cuma tamu kecil di atas planet yang maha luas ini. Nah, sekarang aku mau tanya sama kamu. Coba kamu lihat peta dunia sekarang. Menurut kamu, negara mana yang lagi berjuang keras atau bahkan lagi kejebak dalam penjara geografinya sendiri? Kasih tahu aku pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku pengen banget diskusi sama kamu di sana. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan rahasia-rahasia tersembunyi lainnya tentang dunia kita. Makasih banyak udah nemenin aku hari ini. Tetaplah jadi orang yang penasaran. Sampai jumpa di video berikutnya.